Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 953, karena kamu sudah mati mata. Semua orang mengikuti tatapan Ji Fei dan akhirnya tertuju pada Liu Xian, yang wajahnya tidak terlihat jelas. Siapa dia? Si Kou Jinyan bertanya dengan dingin. Namanya Liu Xian, dan dia adalah Liu Xian dari formasi hutan Willow, yang pertama dari 3 tingkat sekte Tang. Ji Fei secara khusus mengingatkan, wajah si Kou Jinyan berubah. Dia tentu saja familiar dengan 3 gerbang sekte Tang, dan punya ingatan lebih dalam tentang formasi hutan Willow. Mengapa kamu membawa Ji Fei ke sini? Melihat Liu Xian, kemarahan muncul di wajahnya. Sepasang mata biru itu bagaikan 2 samudera biru yang dalam, yang dasarnya tidak bisa dilihat, tetapi amarahnya bisa dirasakan. Liu Xian tidak menjawab, tetapi menatap Ji Fei. Kamu benar-benar orang jahat. Kamu benar-benar menerapkan strategi mengalihkan masalah kepada orang lain. Ji Fei terkekeh pelan. Kau ingin memanfaatkanku, Ji Fei? Apa kau terlalu menganggapku penting, Ji Fei? Kau tahu aku memanfaatkanmu? Suara Liu Xian penuh keraguan. Tentu saja, Ji Fei tersenyum. Kedua orang itu berkomunikasi dengan tenang, seperti sepasang pemain catur, tanpa asap perang di papan catur. Hahaha, Ji Fei, kamu memang sangat pintar, dan aku sangat mengagumimu karena mampu melewati 2 level dengan lancar. Tapi, Liu Xian berhenti sejenak, dan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Aura di tubuhnya berubah, bahkan aura dan momentum seluruh area sekitarnya telah berubah. Kamu tetap akan mati di sini, nada suaranya tegas, seperti sebuah vonis. Percakapan antara 2 orang itu membuat suhu di Suzonglen marah. Serangkaian kegagalan tadi telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Ia hanya dipenuhi amarah, amarah untuk membunuh semua orang. Apa semua kekacauan ini? Sambil mengutuk, dia mengayunkan tinjunya dan meninju langsung ke arah Liu Xian. Dia baru saja menyaksikan seluruh proses dan tahu bahwa Ji Fei terlalu kuat untuk diprovokasi. Tetapi dia ingin membunuh wanita yang menjadi pelakunya untuk melampiaskan amarahnya. Dapatkan kembali martabat dan tingkatkan kepercayaan diri. Liu Xian tidak bergerak, tetapi menatap si Kou Jinyan. Apakah kau akan membiarkan dia melakukan sesuatu padaku? Wajah si Kou Jinyan sedikit pucat, dan dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Apa salahnya bertarung? Aku tidak keberatan membunuhmu. Tinju suhu bergerak lebih cepat dan ekspresinya menjadi lebih bertekad. Gerakan ini membutuhkan seluruh kekuatanmu. Menabrak. Banyak sekali dahan dan daun pohon di dekatnya yang tumbang akibat angin kencang. Banyak orang di Suzonglen memiliki harapan yang besar di mata mereka, ingin membunuh Liu Xian. Namun tepat saat tinju suhu hendak mendarat pada Liu Xian, suhu tiba-tiba berhenti bergerak. Berdiri di sana, tubuhnya yang tinggi tampak membeku dalam es. Mula-mula tinjunya berhenti bergerak, lalu wajahnya dipenuhi rasa sakit. Semua orang di Suzonglen tercengang, mereka seperti sedang bermimpi. Ada anak panah yang tertancap di punggung suhu, memancarkan cahaya biru dan penuh racun. Mendesis, mereka semua terkesiap dan menatap si Kou Jinyan. Karena itu perbuatannya, itu benar, dialah yang membunuh suhu. Suhu masih tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Dia berbalik dengan marah, ingin melihat siapa yang menusuknya dari belakang. Ketika dia melihat semua orang menatap si Kou Jinyan, wajahnya penuh kebingungan. Tuan, mengapa Anda ingin membunuhku? Apa gunanya punya sampah seperti kamu? Si Kou Jinyan menanggapi teguran marah si Kou Jinyan dengan dingin. Suhu merasa kepalanya berdengung.
Apakah dia sia-sia? Tidak, dia tidak sia-sia, Ji Fei terlalu kuat. Ini tuduhan palsu. Tetapi dia tidak mampu lagi menjelaskan. Dan meskipun dia tidak ingin bertanggung jawab, dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membantah. Ledakan, sosok tinggi itu jatuh terlentang, patah. Serangkaian suara pohon patah terdengar. Mata Suhu melotot marah, dan dia membuka mulutnya 2 kali, tetapi tidak ada suara yang keluar, dan dia pun meninggal. Tak seorang pun menduga akan terjadi perubahan yang begitu mendadak, suasana pun tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya Ji Fei yang melihat semua yang ada di depannya, dan dia merasa lebih yakin dan tenang. Si Kou Jinyan menatap Liu Xian, aku membunuhnya. Bagus sekali, orang terkutuk seperti itu seharusnya sudah mati sejak lama. Liu Xian menanggapi tanpa emosi, matanya sudah menatap Ji Fei. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi maksudnya adalah membiarkan si Kou Jinyan mengambil tindakan terhadap Ji Fei. Si Kou Jinyan segera mengerti dan hendak melambaikan tangannya agar semua orang memulai. Ji Fei menatap si Kou Jinyan, semua anak buahmu ada di sini untuk mati. Wajah si Kou Jinyan menjadi gelap. HMPH, Ji Fei, bahkan jika hanya ada 1 orang yang tersisa di Suzongland, kami akan membunuhmu. Aku benci Ji Fei sampai ke akar-akarnya, desir. Semua orang dari Suzongland di belakangnya berdiri tegak dan menatap Ji Fei dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Mereka menunggu perintah si Kou Jinyan. Ji Fei sangat tenang. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk kepalanya. Si Kou Jinyan, pasti ada yang salah dengan otakmu. Ji Fei, kau cari kematian. Si Kou Jinyan tidak menyangka Ji Fei akan mengatakan di depan umum bahwa dia punya masalah dengan otaknya. Ini benar-benar penghinaan besar dan dia sangat marah. Ji Fei melambaikan tangannya dengan ekspresi setuju. Ada masalah nyata. Kalau begitu katakan padaku, apa yang salah dengan otakku? Si Kou Jinyan bertanya sambil tersenyum marah. Liu Xian akan membunuhmu sekarang? Si Kou Jinyan tertegun dan buru-buru menatap Liu Xian. Ia mendapati mata Liu Xian penuh amarah dan kerumitan saat menatap Ji Fei. Ji Fei menatap mata biru Liu Xian dan tersenyum. Jika dia tidak ingin membunuhmu, mengapa dia menggunakan tanganku? Kalimat ini membuat si Kou Jinyan seketika terbangun. Dia menatap Liu Xian. Benarkah? Liu Xian tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya tampak lebih marah. Dia menatap Ji Fei dan berkata, kamu terlalu usil dan banyak bicara. Ji Fei merentangkan tangannya dan menatap si Kou Jinyan. Kalau aku tidak salah, Liu Xianlah yang memberitahumu tentang perseteruan keluarga dengan klan Tang, kan? Tubuh si Kou Jinyan membeku, dan dia menatap Ji Fei dengan heran, untuk waktu yang lama. Kamu, bagaimana kamu tahu? Sangat mudah, bukankah kau membunuh Suhu hanya untuk menyenangkan Liu Xian? Seseorang yang bisa membuatmu menghormatinya seperti ini pastilah seseorang yang telah mengejutkanmu sejak kecil dan membuatmu sangat mengaguminya. Si Kou Jinyan membuka mulutnya lebar-lebar. Dan tiba-tiba ada kebingungan dan kerumitan di matanya saat dia menatap Ji Fei. Pemuda ini benar-benar mengerti hati orang. Ketika Liu Xian menatap Ji Fei, ada lebih banyak kemarahan di matanya, dan lebih banyak dorongan untuk membunuh. Benarkah itu? Si Kou Jinyan menatap Liu Xian dan bertanya dengan marah. Liu Xian terdiam sejenak, lalu mendengus dingin, Ji Fei, semua rencanaku telah dirusak olehmu. Kaulah yang pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba terbang ke arah Ji Fei. Ji Fei langsung menghalangi Bai Ruo dan Long Ke'er di belakangnya, lalu melontarkan pukulan. Engah, pukulan sekuat tenaga itu seperti memukul kapas. Tubuh Liu Xian hanya bergoyang 2 kali seperti daun yang tertiup angin dan langsung berhenti.
Liu Xian masih menatap Ji Fei dengan tenang, kau tidak bisa membunuhku. Saat dia bicara, suaranya dipenuhi tawa dan bahkan lebih lagi dengan sarkasme. Sikou Jinyan tersadar setelah melihat kejadian ini, dan tiba-tiba bertanya dengan keras, mengapa kau mempermainkanku? Mengapa kau memanfaatkanku? Liu Xian berhenti dan berkata, tidak ada gunanya bagimu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Mengapa? Karena kamu sudah mati. Nada bicara Liu Xian bagaikan teriakan dari neraka, membuat orang-orang gemetar kesakitan. Bab 954 gambar kertas Sikou Jinyan merasa sedikit kedinginan, dan sebuah adegan saat dia berusia 8 tahun tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dan ayahnya Tang Guangzi pergi ke formasi hutan Willow untuk memeriksa pengaturan di sana. Tiba-tiba, angin dingin bertiup, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Kemudian terdengar suara seorang wanita. Anakku, jangan takut, aku Liu Xian. Apa yang dilakukan Liu Xian? Sikou Jinyan muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Xian adalah dewa abadi dari formasi hutan Willow ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga formasi hutan Willow ini. Kalau begitu kamu hebat, Sikou Jinyan memuji dengan suara lembut. Haha, aku memang sangat kuat. Tapi yang lebih kuat lagi adalah aku tahu masa lalumu, masa kinimu, dan masa depanmu. Apa itu? Masa lalumu adalah keluarga Sikou, dan keluargamu dibunuh oleh orang-orang Sekte Tang. Apakah semua orang dari Sekte Tang terbunuh? Hati muda Sikou Jinyan terasa seperti diiris pisau, dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Benar sekali, mereka tidak hanya membunuh seluruh keluarga Sikoumu, tetapi mereka juga membunuh seluruh kerabat keluarga Sikoumu. Kejam sekali. Kenapa? Karena keluarga Sikoumu telah mempengaruhi kemakmuran masa depan Sekte Tang mereka. Aku benci mereka. Hati Sikou Jinyan hancur total, dan cintanya kepada Tang Guangzi dan istrinya lenyap dalam sekejap. Jadi kamu ingin balas dendam? Memikirkan. Kalau begitu, kau harus berlatih bela diri dengan baik, mempelajari keterampilan unik Sekte Tang, lalu menggunakan bela diri Sekte Tang untuk membunuh orang-orang Sekte Tang. Ini adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Ya, aku harus membunuh mereka. Sejak saat itu benih-benih kebencian tertanam dalam hati anak berusia 8 tahun itu dan mulai berakar dan bertunas. Dalam sekejap mata, 12 tahun berlalu, Liu Xian datang untuk membimbingnya secara teratur dan menceritakan banyak hal tentang kehidupan masa lalu dan masa kininya, mengajarinya cara membalas dendam. Akhirnya, ketika dia berusia 20 tahun, dia membunuh 137 orang yang ditunjuk oleh Liu Xian dan akhirnya melarikan diri dari Sekte Tang. Sejak saat itu, saya tidak pernah mendengar suara Liu Xian lagi, dan saya bahkan sudah melupakan suara ini. Saya tidak menyangka bahwa hari ini saya tidak hanya mendengarnya, tetapi juga melihat Liu Xian ini. Karena keterkejutan dalam benaknya yang masih muda, dia merasakan ketakutan alami saat melihat Liu Xian. Itulah sebabnya ketika Su Hu ingin menyerang Liu Xian, dia menghentikannya dan bahkan membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Liu Xian benar-benar ingin membunuhnya. Hal ini membuatnya merasa seperti tersambar petir, dan bahkan lebih seperti dia sangat terangsang. Kenapa begini? Sikou Jinyan juga menjadi sedikit cemas, bahkan sedikit marah dan tidak terkendali. Mengapa? Akan membuang-buang waktuku jika menjelaskan semua ini kepada orang yang sedang sekarat sepertimu. Buat apa repot-repot? Liu Xian mendesah, seolah dia tidak perlu menjawab sama sekali. Kau ingin mati? Kau pikir kau bisa membunuhku? Sikou Jinyan mulai marah. Dia tahu bahwa Liu Xian adalah iblis yang membunuh orang tanpa berpikir. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan mati.
Kenapa tidak? Kalian orang-orang terkutuk, di mataku, membunuh kalian seperti menginjak serangga busuk. Setelah Liu Xian selesai berbicara, dia memandang lebih dari 100 master di Suzongland di belakang Sikou Jinyan, yang semuanya dianggap master, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Karena kau tidak mau memberitahuku mengapa kau ingin membunuhku, aku tidak akan membuang waktu lagi, aku akan membunuhmu saja. Setelah Sikou Jinyan selesai berbicara, dia memerintahkan orang-orang di belakangnya, maju, bunuh dia bersama-sama. Orang-orang di Suzongland tercengang. Mereka awalnya berencana untuk membunuh Ji Fei, tetapi mengapa mereka tiba-tiba ingin membunuh Liu Xian? Tetapi mereka sangat patuh dan segera mengepalkan tangan dan menatap Liu Xian dengan amarah di mata mereka. Liu Xian melirik orang-orang ini dan berkata dengan nada meremehkan, "Kalian datang untuk membunuhku, hanya untuk mati." Unggul, Sikou Jinyan memberi perintah dengan marah. Suara mendesing, dua bawahan wanitanya segera bergegas mendekat, dan yang lainnya tidak mau ketinggalan dan mengikutinya. Liu Xian menatap orang-orang yang bergegas mendekat tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok orang mati. Tubuh itu bergerak seketika dan memasuki kerumunan, masih ringan dan mengambang, seperti ranting pohon willow yang bergoyang tertiup angin. Sebuah pisau diarahkan ke kepalanya, tetapi dia memiringkan tubuhnya sedikit dan menghindarinya dengan mudah. Kemudian tangannya menebas di depan pria bersenjata itu, dan dadanya pecah, dan darah berceceran di udara. Sebuah senjata tersembunyi terbang ke arahnya dan dia melompat dengan ringan. Orang di belakangnya terkena senjata tersembunyi di tenggorokannya. Dia menutupi tenggorokannya dan menatap rekannya dengan pertanyaan dan keengganan di matanya, tetapi tubuhnya tetap jatuh ke belakang. Sebuah pukulan datang dan mengenai Liu Xian. Tubuhnya tampak terlempar dan mengenai penyerang di belakangnya. Seketika, beberapa orang terlempar dan kemudian meninggal dengan muntah darah. Di sana, ia tampak seperti peri sungguhan, peri abadi, dan tampaknya serangan orang-orang itu hanya sandiwara baginya. Dan sepertinya dia sedang mempermainkan orang-orang ini. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua orang di ratusan rumah di Suzongland tewas. Tidak ada setetes darah pun di tubuh Liu Xian, dan dia bahkan tidak menyerang secara aktif, tetapi semua orang ini mati. Melihat pemandangan di depannya, Sikou Jinyan tertegun dan merasakan ketakutan yang kuat. "Kamu, apa sebenarnya yang kamu lakukan?" Sejak kecil, dia selalu merasa takut dan kagum terhadap Liu Xian. Sekarang, setelah melihatnya sebagai dewa yang tidak bisa direndahkan, dia menjadi semakin takut dan ngeri. "Sikou Jinyan, aku benar-benar tidak menyangka kau berani menyerangku. Kau benar-benar wanita bodoh." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ji Fei dan berkata, "Kamu sangat pintar. Kamu bertindak seolah-olah kamu tidak meragukanku sampai di sini." Ji Fei terkekeh, "Jika aku meragukanmu, bagaimana kau bisa membawaku ke sini?" "Oh," Liu Xian terkekeh, "tidak ada gunanya jika kalian tidak meragukannya, karena kalian semua akan mati di sini hari ini." "Apakah kamu yakin kita semua akan mati di sini?" Ji Fei bertanya sambil mencibir. "Tentu saja saya yakin." Setelah Liu Xian selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, "Ini memang tempat yang bagus untuk menguburmu." "Menurutku tempat ini tidak bagus," Ji Fei tertawa. "Mengapa?" "Karena pohon-pohon di sini tidak ada hubungannya dengan figur kertas seperti dirimu." "Manusia kertas," Sikou Jinyan berseru dan menatap Liu Xian. Liu Xian juga tercengang. Dia sama sekali bukan manusia. Dia hanya figur kertas yang dikendalikan oleh seseorang. "Ah," Sikou Jinyan berseru kaget, mengira orang yang selama ini dia patuhi adalah seorang manusia kertas. Dia merasa seperti sedang bermimpi.
Dia menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya di matanya. Saya baru saja mengatakan ada yang salah dengan otakmu. Apakah kamu percaya sekarang? Ji Fei menatap si Kou Jinyan dengan tatapan menggoda. Wajah si Kou Jinyan tampak sangat rumit. Menatap Liu Xian, apa sebenarnya yang terjadi? Liu Xian tidak menjawab, tetapi menatap Ji Fei. Bagaimana kamu tahu itu? Karena kamu kejam, berdarah dingin, dan acuh tak acuh. Itu menunjukkan bahwa kamu sama sekali bukan manusia. Mata Liu Xian menunjukkan keheranan. Kapan kamu mengetahuinya? Aku sudah tahu sejak pertama kali melihatmu. Apa? Liu Xian berseru, bersambung.